Mantul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan aktivitas aku sepulang dari kerja. Nah, kira-kira seperti inilah sebagian besar aktivitas aku sepulang dari kerja. Aku itu langsung aja berberes rumah, dan sebetulnya pagi tadi aku udah berberes ya. Tapi karena anak-anak udah pulang sekolah duluan, jadi suasana rumah mulai berantakan lagi. Ini juga pagi tadi aku belum sempat ngebuka hordengnya penuh, jadi masih ada sebagian gorden yang masih ketutup ya. Dan aku mulai cuci botol yang dibawa anak-anak sekolah tadi, karena mau aku ganti dengan botol yang baru ya, mau aku isi air minum gitu, karena anak-anak udah siap-siap mau berangkat mengaji. Nah, di tempat kerja tadi aku itu beli seblak, kebetulan temen aku itu jualan ya. Jadi aku beli satu karena aku mau cicip dulu. Jadi kami itu pernah beli seblak itu nyobain ya. Dan ternyata anak-anak itu kurang suka sama seblaknya. Karena mungkin bumbunya itu kayak sedikit agak bau. Apa ya, rempah-rempah terlalu banyak mungkin ya. Jadi kayak bau jamu gitu. Nah, dari situ anak-anak itu nggak mau lagi ya nyicipin seblak. Tapi aku masih tetap penasaran karena banyak yang suka sama seblak. Jadi aku cobainlah yang dijual temen ini ya, karena siapa tahu bumbunya beda rasanya. Terus aku juga beli kemplang, dan kemplang ini juga salah satu ciri khas ya makanan dari Palembang atau Sumatera Selatan. Cuman ini kemplangnya kayaknya bukan yang ikan ya, yang biasa. Dan aku beli lumayanlah buat apa, cemilan nemenin seblak aku ini. Nah, kalau di Palembang atau di Sumatera Selatan ini, itu makan kemplangnya itu ditemenin dengan sambal atau juga bisa dengan cuko pempek. Nah, aku itu beli kemplangnya udah plus sambelnya ya. Nah, ini aku masukin dulu dalam toples supaya nanti nggak lempem. Mudah-mudahan toples ini tuh muat ya buat satu kantong kecil untuk kemplang ini. Nah, kalau di sini itu masak kemplangnya ini itu tanpa minyak ya. Jadi dipanggang di atas bara api atau juga bisa digoreng tapi nggak menggunakan minyak, namun menggunakan pasir yang udah bersih ya. Kemplang jenis ini biasanya sering disebut juga dengan kemplang tunu. Dan tunu itu artinya bakar. Kalau tidak pedas lagi masalah tidak ya? Oke. Cicip dulu sekali kak. Mantul. Hmm? Mantul kak, bisa? Bisa. Cicip dulu sih sekali. Tapi ada yang tidak tahan pedas. Oh yang itu enggak? Ya, nah yang depan. Ya, yang sebelah sebelah. Nah, kemplang tunu yang paling aku suka itu adalah kemplang tunu dari Oki ya. Dan Oki itu merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kepanjangannya adalah Ogan Komering Ilir. Nah, orang tua aku itu juga aslinya sebetulnya orang Ogan Komering Ilir ya. Aku juga lahir di sana, tapi karena orang tua merantaunya ke sini, ke Kabupaten Ogan Komering Ulu, jadinya aku udah lama menetap di sini. Ternyata seblaknya ini enak banget ya, beda dengan yang aku pernah ceritain kalau beli seblak itu kayak ada bau jamu. Dan aku itu beberapa kali nawarin Kakak Gali sama Adek Gina, juga sama Pak suami. Maksud aku supaya mereka nggak kapok gitu ya beli seblak. Ternyata ini bener-bener rasanya endolita. Tapi yang makan seblaknya ini cuman aku dengan Pak suami aja, karena Kakak Gali sama Adek Gina itu bener-bener nggak mau makannya. Nah, ini lanjut aku
mau cuci mangkuk yang aku pakai tadi, tapi sebelumnya aku mau nge-refill dulu sereal buat Adek Gina sama Kakak Gali sarapan ini ya. Sereal ini aku beli waktu belanja snack mingguan di hari Selasa kemarin kalau nggak salah. Cuman karena waktu itu aku pulang kerjanya udah sore banget dan udah kecapean gitu. Jadi aku nggak kepikiran buat memvideokan atau buat share di YouTube ya. Dan ini aku mau masakin dulu serealnya untuk Adek Gina karena Adek Gina udah bilang mau makan sereal dulu ya sebelum makan nasi. Ya udah deh, akhirnya aku masakin aja daripada nanti Adek Ginanya nggak makan nasi karena dia udah janji ya katanya mau makan. Nah ini aku masukin dulu peralatan dapur yang udah dicuci dan kering ke tempatnya. Cuma ini aku sempat bingung ya untuk naruh food containernya karena itu kayaknya udah nggak tertata rapi lagi ya. Biasanya kan untuk tutupnya itu aku jadiin satu, kemudian untuk wadahnya itu aku tumpuk gitu ya. Jadi dia lebih menghemat tempat. Nah, tapi aku nggak videokan tadi waktu aku nyusun di area food container tadi ya supaya bisa masuk tuh wadah-wadahnya. Nah, ini aku lanjutin untuk masakin tadi susu ya, untuk temennya sereal. Aku udah panasin air juga dan ini aku tuangin sedikit aja ya. Karena Adek Gina itu biasanya kalau kita bikinin banyak-banyak susunya itu suka nggak habis. Jadi sekira-kiranya aku ya. Banyak, dikit, sedang. Sedang. Nyampur. Untung beda gini. Mas panas ya. Oke, lanjut. Ini aku mulai cuci peralatan dapur yang kotor, mulai dari botol minum anak-anak sepulang sekolah tadi. Kemudian ada beberapa gelas habis minum sama beberapa wadah untuk anak-anak bawa bekal pagi tadi ya. Nah, karena ini hari Jumat, jadi aku itu pulang kerjanya lebih awal dari biasanya, seperti yang aku ceritakan sebelumnya ya. Jadi sebelum waktu Jumatan itu aku udah berada di rumah. Jadi aku bisa nyiapin buat menu makan siang anak-anak dan Pak suami. Karena Pak suami sama Kakak Gali kan mau berangkat Jumatan dulu, kemudian baru nanti siap-siap Kakak Gali sama Adik Gina mau berangkat ngaji. Nah, sebetulnya Kakak Gali itu di hari Jumat jadwalnya tumburan gitu ya, tabrakan dengan jadwal lesnya. Jadi makanya kadang hari Jumat itu ya nggak ngaji tapi les. Sementara kalau hari Senin sampai Kamis itu mengajinya aman ya. Jadi ya bisa hadir terus insya Allah kalau nggak ada halangan atau hambatan. Kalau Adek Gina jadwal ngaji sama lesnya alhamdulillah aman ya, jadi nggak tabrakan atau nggak susah buat ngaturnya. Karena les Adek Gina itu pagi, ngajinya kan siang ya sepulang sekolah. Nah ini aku udah hampir selesai cuci-cuci peralatan dapur yang kotor tadi. Dan aku mau lanjutin sedikit membersihkan kitchen sink ini karena udah kotor ya. Seperti biasa kalau sudah 1 hari atau 2 hari nggak dibersihkan, kitchen sink ini udah mulai kelihatan kotor. Nah, sekarang itu aku lebih teliti ya buat ngecekin botol minum serta wadah bekal anak-anak sepulang sekolah. Karena beberapa waktu yang lalu itu botol Tupperware anak-anak ini gak ada lagi di tas ya. Karena mungkin aku itu nggak terlalu teliti ya. Jadi aku lupa hilangnya itu kapan. Karena anak-anak itu kan sukanya kalau botol minumnya udah habis, airnya mereka langsung ganti dengan botol yang baru. Nah, botol yang lama ini aku lupa mereka tinggalnya di mana, apakah di tempat mengaji atau di sekolahnya. Ya, biasalah mak-mak ya, kalau misalnya peralatan Tupperware-nya ada yang tinggal atau hilang, mulai sedikit semaput ya. Beda dengan kalau uang selembar yang hilang, itu enggak terlalu ya kepikiran. Mungkin karena memang beli Tupperware itu benar-benar direncanakan atau dieja-eja ya uangnya. Nah, ini aku udah selesai tadi mencuci peralatan dapurnya, tinggal gosokin untuk bagian penyaring sisa makanan itu ya, ngebersihinnya sama ngebersihin bagian saluran air dari kitchen sink ini.
Nah, alhamdulillah setelah udah selesai aku bersih-bersih di dapur, itu aku mau lanjutin dengan aktivitas aku berberes area ruang keluarga yang ternyata benar-benar super berantakan. Dan ini kalian bisa lihat sendiri real video saat berantakannya. Guys. Masya Allah. Mulai dari berberes dari ruang ini guys, kita mundurkan biar kelihatan berberes. Oke, mulai. Oke guys. Beres. Awas, 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 beres. Kok tidak matching? Sama. Nah, seperti inilah kira-kira keadaan rumah ya. Jadi rumah itu nggak bakal selalu rapi, apalagi anak-anak itu kalau pulang sekolah itu suka ngelepas bajunya di ruang ini, jadi nggak mau ke kamar gitu. Alhasil pakaian yang udah dipakai gitu itu biasanya ada di lantai. Padahal aku itu selalu ngajarin ya buat mereka lepas pakaian itu di kamar, kemudian naruhnya di keranjang pakaian kotor. Cuman ya namanya anak-anak ya suka lupa gitu walaupun kita udah ngingetin terus. Insya Allah nanti dengan pertambahan usia mudah-mudahan mereka bisa ngerti. Nah, ini aku masih tetap berberes untuk karpet yang di bawah sofa itu memang habis dilepas ya karena dicuci Pak suami, dan belum aku pasang lagi karena aku harus ngepel dulu di bagian bawah sofanya yang udah kotor. Ini Adek Gina udah siap untuk berangkat mengaji, dan Adek Gina juga tadi udah makan ya, tapi nggak aku videokan. Dan ini suasana ketika anak-anak udah nggak ada di rumah karena kakak Gali udah les juga, dan Pak suami yang mengantar mereka. Oke, karena keadaan udah aman, sekarang waktunya aku buat bersih-bersih. Ini juga ruang keluarga udah lumayan rapi ya. Pakaian yang tadi ada di lantai, kemudian ada juga yang digantung di dinding. Tadi semuanya udah aku beresin dan aku taruh di keranjang pakaian kotor. Kalau untuk jadwal aku bersih-bersih seperti nyapu ini itu nggak punya jadwal khusus ya. Kadang aku nyapunya sebelum berangkat kerja, kadang juga udah pulang dari kerja baru aku bisa nyapu. Kadang juga kalau lagi rajin atau memang benar-benar lagi santai, aku bisa nyapunya sebelum atau sepulang kerja. Pokoknya tergantung keadaan ya, kadang juga sehari itu bisa lebih dari 3 kali nyapunya kalau benar-benar rumah itu cepat kotor ya, biasanya dikarenakan aktivitas anak-anak. Dan yang lebih parahnya lagi, aku itu pernah juga loh seharian itu nggak nyapu sama sekali. Mungkin dikarenakan dengan kesibukan atau juga ada pekerjaan yang lebih utama ya, yang harus lebih cepat diselesaikan. Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali ya, rumah sendiri juga. Itu juga kadang kalau seharian nggak nyapu itu suka Pak suami yang sedikit ngebantu-ngebantu gitu ya buat nyapu. Entah itu di ruang keluarga aja yang disapu atau di bagian dapur aja. Tapi kalau kita udah menyelesaikan pekerjaan rumah, apalagi berberes dan bersih-bersih seperti ini, itu ada rasa lega tersendiri ya setelahnya. Jadi kita itu kayak udah tenang gitu untuk leyeh-leyeh atau untuk me time. Nah, kiranya video aku bersih-bersih di area teras ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya ataupun bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.